Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan bahas tentang program linier. Nah, sebelum mempelajari program linier lebih lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier, baik satu variabel maupun dua variabel. Cara menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier 1 dan 2 berubah. Misalkan X lebih besar atau sama dengan 0. Nah, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian dari X lebih besar atau sama dengan 0, kita gambar pada bidang kartesius terlebih dahulu. Jadi kita gambar ini adalah sumbu X, yang ini adalah sumbu Y. X sama dengan 0. Nah, ini X sama dengan 0. Ini ditarik garis. Jadi garisnya adalah berimpit dengan sumbu Y. Sekarang kita tentukan daerah yang mana X lebih besar atau sama dengan 0. Jadi mulai dari 0, 1. 1 adalah lebih besar dari 0. 2 lebih besar dari 0. 3 lebih besar dari 0. Min 1 lebih kecil dari 0. Min 2 juga lebih kecil dari 0. Maka daerah himpunan penyelesaian dari X lebih besar dari 0 adalah yang sebelah kanan. Sehingga daerah yang bukan penyelesaian kita arsir. Nah, diarsir. Maka daerah yang bersih ini adalah daerah himpunan penyelesaian dari X lebih besar atau sama dengan 0. Berikutnya, Y lebih besar atau sama dengan 0. Kita gambar bidang kartesius. X ini sumbu Y. Sekarang Y sama dengan 0. Ini adalah sumbu Y. Y sama dengan 0 di sini. Kita tarik garis. Nah, ternyata Y sama dengan 0 adalah berimpit dengan sumbu X. Nah, maka daerah yang lebih besar dari 0 adalah 1, 2, 3, 4. Daerah yang lebih kecil min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Sehingga daerah yang bukan penyelesaian kita arsir. Nah, ini daerah himpunan penyelesaian dari Y lebih besar atau sama dengan 0.
tentukan daerah himpunan penyelesaian dari X, di mana X lebih besar atau sama dengan 0, dan X kurang dari 5. Kita gambar bidang kartesius. Sekarang kita gambar dua buah garis. X sama dengan 0. Nah, ini X sama dengan 0. Dan X sama dengan 5. X sama dengan 5. Ini 5. Kenapa kita gambar garis putus-putus? Karena 5 bukan penyelesaian dari X. Ya. X lebih kecil atau sama dengan 5. Jadi garisnya adalah garis putus. Kalau ada tanda sama dengan, garisnya adalah penuh. Sehingga X lebih besar dari 0. Yang kanannya 0. X kurang dari 5 adalah sebelah kirinya 5. Maka daerah yang bukan penyelesaian kita arsir. Ini daerah himpunan penyelesaian dari X, di mana X lebih besar atau sama dengan 0 dan X kurang dari 5. Sekarang berikutnya Y, di mana Y lebih besar atau sama dengan 2 dan Y lebih kecil atau sama dengan 4. Daerah himpunan penyelesaiannya adalah, kita gambar terlebih dahulu. X ini. Nah, langkah pertama, kita gambar Y sama dengan 2 dan Y sama dengan 4. Sekarang Y sama dengan 2. Karena ada tanda sama dengan, maka garisnya adalah penuh. Kemudian Y sama dengan 4. Nah, ini Y sama dengan 2, Y sama dengan 4. Y lebih besar atau sama dengan 2, maka Y adalah 3, 4, dan seterusnya. Jadi di atasnya garis. Y lebih kecil atau sama dengan 4, berarti 3, 2, dan seterusnya. Berarti di bawahnya garis. Y lebih besar dari 2, kan yang atas, berarti yang bawah yang diarsir. Y kurang dari 4, daerahnya yang bawah, maka yang atas yang diarsir. Maka daerah yang bersih ini adalah daerah himpunan penyelesaian dari Y, di mana Y lebih besar atau sama dengan 2 dan Y lebih kecil atau sama dengan 4. Jadi sebelumnya kita buat perjanjian bahwa daerah yang diarsir adalah daerah yang bukan penyelesaian.
penyelesaian. Inilah beberapa contoh dari menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier satu berubah, yaitu X saja atau Y saja. Sekarang berikutnya kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua berubah. Bentuk umum dari pertidaksamaan linier dua berubah adalah AX ditambah BY lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan C. Dari pertidaksamaan ini nanti kita bisa menentukan daerah himpunan penyelesaian. Misalnya, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari yang pertama, X ditambah 2Y lebih besar dari 4. Maka langkah pertama adalah kita membuat garis terlebih dahulu. Garisnya yaitu X tambah 2Y sama dengan 4. X tambah Y sama dengan 4. X tambah 2Y. Untuk X sama dengan 0, maka 0 tambah 2Y sama dengan 4. 2Y sama dengan 4, Y sama dengan 3. Sehingga titiknya adalah 0,2. Untuk Y sama dengan 0, maka X tambah 2 kali 0 sama dengan 4, X sama dengan 4. Jadi titiknya adalah 4,0. Kita gambar. Titik yang pertama adalah 0,2. Sini. Dan titik yang kedua adalah 4,0. Sekarang kedua titik ini kita hubungkan garis. Berarti kan karena ini tidak ada tanda sama dengan, maka garisnya adalah putus-putus. Perhatikan, garis sudah kita gambar. Sekarang kita menentukan daerah himpunan penyelesaian. Untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, kita bisa mengambil salah satu titik, bisa di bawahnya garis atau di atasnya garis. Misalkan, kita ambil titik 1,1. Kita ambil titik 1,1. Perhatikan, pertidaksamanya adalah X ditambah 2Y lebih besar dari 4. Maka titik 1,1 kita masukkan 1 ditambah 2 kali 1 lebih besar dari 4. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Apakah 3 ini lebih besar dari 4? Nah, ternyata 3 adalah lebih kecil dari 4. Maka daerah yang di bawahnya garis ini adalah bukan penyelesaian. Sehingga yang di bawah garis ini yang kita arsir. Nah, ini daerah himpunan
himpunan penyelesaian dari X ditambah 2Y lebih besar dari 4. Saya ulangi. Jadi langkah pertama kita buat garisnya terlebih dahulu. Berikutnya menentukan tanda yang diarsir atau tidak diarsir dengan mengambil salah satu titik, bisa di bawahnya garis atau di atasnya garis. Sekarang yang kedua. Yang B. X ditambah 4Y lebih kecil atau sama dengan 12. Kita buat garis terlebih dahulu dengan cara membuat titik-titiknya. X tambah 4Y sama dengan 12. Untuk X sama dengan 0, maka 0 tambah 4Y sama dengan 12. 4Y sama dengan 12, Y sama dengan 3. Sehingga diperoleh titiknya adalah 0,3. Yang kedua, Y sama dengan 0. Maka X tambah 4 kali 0 sama dengan 12. X sama dengan 12. Sehingga titiknya adalah 12,0. Kalau sudah, kita gambar. Karena di sini ada tanda sama dengan, maka nanti garisnya adalah garis penuh. Sekarang titik yang pertama adalah 0,3, misalkan di sini. Dan yang kedua adalah 12,0, misalkan 12 di sini. Nah, kedua titik ini kita hubungkan. Karena ada tanda sama dengan, maka garisnya adalah penuh. Nah, ini adalah garis X ditambah 4Y sama dengan 12. Kalau sudah, kita ambil salah satu titik, bisa di atasnya garis atau di bawahnya garis. Nah, titik yang paling gampang 0,0. Kita masukkan 0 ditambah 4 kali 0. 0 ditambah 0 hasilnya 0. Apakah 0 di sini lebih kecil dari 12? Ternyata hasilnya adalah benar. 0 lebih kecil dari 12. Maka daerah yang kita ambil titiknya tadi merupakan daerah himpunan penyelesaian. Sehingga yang diarsir adalah lawannya yang di atas. Ini daerah himpunan penyelesaian dari X ditambah 4Y sama dengan 12. Nah, contoh dari menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua peubah, yaitu peubah X dan peubah Y. Berikutnya, gabungan dari pertidaksamaan linier. Pertidaksamaan linier ini disebut dengan sistem pertidaksamaan linier. Misalkan A1X ditambah B1Y lebih besar dari C1. A2X ditambah B2Y lebih kecil atau sama dengan C2. X lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0. Nah, gabungan dari pertidaksamaan ini kita sebut dengan sistem pertidaksamaan linier.
Sekarang bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier? Sekarang perhatikan contohnya, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari X lebih besar atau sama dengan 0, Y lebih besar atau sama dengan 0, X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 6, X tambah 2Y lebih kecil atau sama dengan 10. Ingat perjanjiannya, daerah yang diarsir adalah daerah yang bukan penyelesaian. Kita gambar bidang kartesiusnya terlebih dahulu. Sekarang sebelum kita buat di sini semua, ini kita yang pertama dulu, X tambah Y sama dengan 6. Untuk X sama dengan 0, maka 0 tambah Y sama dengan 6, Y sama dengan 6. Jadi titiknya 0,6. Yang kedua, Y sama dengan 0, maka X tambah 0 sama dengan 6. X sama dengan 6. Titiknya adalah 6,0. Ini garis yang pertama. Garis yang kedua, X tambah 2Y sama dengan 10. Untuk X sama dengan 0, 0 tambah 2Y sama dengan 10. 2Y sama dengan 10, Y sama dengan 5. Titiknya 0,5. Yang kedua, untuk Y sama dengan 0. X tambah 2 kali 0 sama dengan 10. X sama dengan 10. Titiknya 10,0. Kita buat garisnya terlebih dahulu. 0,6 dan 6,0. Kan di sini 6, 0,6 dan 6,0. Karena ada tanda sama dengan, maka garisnya adalah penuh. Ini garis X tambah Y sama dengan 6. Yang kedua, X tambah 2Y sama dengan 10. Titiknya adalah 0,5 dan 10,0. Ada tanda sama dengan, garisnya juga penuh. Sekarang kita akan mengarsir mulai dari yang pertama. X lebih besar atau sama dengan 0. Maka daerah yang penyelesaian, daerah himpunan penyelesaian dari X lebih besar sama dengan 0 adalah yang kanan. Maka yang kiri yang diarsir. Nah, ini yang pertama. Sekarang yang kedua, Y lebih besar atau sama dengan 0. Nah, karena Y lebih besar dari 0 adalah yang atas, maka yang bawah yang diarsir. Sekarang yang ketiga, X ditambah Y lebih kecil atau sama dengan 6. Kita ambil salah satu titik, misalkan 0,0. 0 ditambah 0
hasilnya adalah 0. Apakah 0 lebih kecil dari 6? Ternyata benar. Sehingga yang di bawahnya garis ini adalah penyelesaian. Maka yang bukan diarsir. Sekarang garis yang berikutnya, X tambah 2Y lebih kecil atau sama dengan 10. Sama caranya, kita ambil sembarang titik, di bawahnya garis atau di atasnya garis. Misalkan kita ambil titik 10,5. 10,5 dimasukkan 10. 2 kali 5, 10. 10 ditambah 10 sama dengan 20. Apakah 20 lebih kecil dari 10? Benar apa salah? Ternyata adalah salah. 20 adalah lebih besar dari 10. Berarti kalau di sini 20, maka penyelesaian apa bukan? Nah, ternyata 20 adalah bukan penyelesaian. Karena bukan penyelesaian, maka daerah yang di atasnya garis tadi langsung diarsir. Nah, jadi kelihatan daerah himpunan penyelesaian dari X lebih besar atau sama dengan 0, Y lebih besar atau sama dengan 10, X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 6, X tambah 2Y lebih kecil atau sama dengan 10 adalah daerah yang bersih, daerah yang tidak diarsir. Demikianlah cara menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier. Baik satu peubah maupun dua peubah. Sampai di sini pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Nanti pada pertemuan berikutnya baru kita bahas tentang program linier. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.